Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Apriana Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan nomor peserta 2015030774432, dengan nomor induk mahasiswa 1301021021028. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok dengan peserta 6 siswa dari kelas 12 dengan teknik ataupun metode brainstorming. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Semangat enggak nih? Semangat. Ya. Kita pakai apa namanya? Jargon semangat ya. Jadi kalau saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat ya. Oke ya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke ya? Bisa? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok ini nanti kita akan mengambil topik terkait dengan sama pilihan, sama tujuan, sukses harapan. Oke ya, sama pilihan, sama tujuan, sukses harapan. Apa itu nanti akan saya jelaskan ya. Namun terlebih dahulu untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama ya, beragama dan kepercayaan bersama kita masing-masing agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan, kemudian lancar, dan kemudian memberikan manfaat untuk kita semua. Oke? Ya, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu silakan masing-masing dari kalian untuk absen dulu ya di LMS ya, Learning Management System ya, e-learning Semansa. Untuk kehadiran ini agar terpantau secara sistem sekolah. Silakan saya beri waktu ya. Silakan 1 menit pun cukup. 2 menit silakan. Oke, sudah? Ya. 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 Presensi hari ini nanti tersetting dengan kegiatan kelompok. Selesai? Ya. Terima kasih. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, selalu saya ini ya untuk penyemangat kita. Oke ya. Ya, sebelum kita masuk pada kegiatan inti terlebih dahulu, saya jelaskan bahwa kegiatan kelompok ini ya nanti akan kita lakukan berapa menit ya, kira-kira 40 menit mungkin ya, 40 menit, 45 menit cukup tidak kira-kira? Sepakat ya? Sepakat ya, sekitar segitu ya. Ya, nanti kita sambil berjalan ya, semoga dapat tercapai sesuai dengan waktunya ya. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan bimbingan kelompok ini, yang perlu kalian pahami bahwa kita nanti akan membahas topik yang tadi sudah saya jelaskan ya. Adapun saya sebagai BK ini kedudukannya sebagai pemimpin kelompok ya. Saya yang memimpin jalannya kelompok ini, jalannya proses nanti kelompok ini ya. Nanti pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mencurahkan gagasan kita ya, yang brainstorming ya. Jadi nanti masing-masing anggota mengungkapkan dari apa yang kemudian akan kita bahas nanti. Oke ya. Itu kemudian menceritakan dan lain sebagainya, nanti ada saling menanggapi dan lain sebagainya. Nanti saya perannya adalah sebagai pemimpin kelompok. Begitu ya, dipahami? Nanti kita akan menggunakan satu kartu ya. Ada 2 kartu nanti yang akan saya bagikan kepada Anda semua ya. Nanti silakan kemudian memilih kartu itu, kemudian pilih asal-asal saja
yang sekiranya menyesuaikan dengan kondisi saya saat ini. Ya, paham ya? Yang tidak paham mungkin silakan. Cukup paham? Oke ya, oke ya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa skemanya, ya, kemudian seperti apa topiknya, apa yang saya akan bahas. Kita akan bahas hari ini. Namun setelah itu, sebelum itu kita lakukan apa? Game dulu. Ya. Game dulu biar semangat. Ya. Setuju ya? Oke ya. Pak, caranya adalah tangan kanan kita berada pada posisi di bawah. Oke ya. Tangan kiri kita berada pada posisi ya menengadah. Kemudian diarahkan. Oke ya. Diarahkan di tangan yang menengadah sebelahnya. Oke ya. Nah, tugas dari tangan kanan ini adalah menghindar. Tugas tangan kiri yang menengadah adalah menangkap yang menuju ke bawah. Ya, berarti kalau saya, berarti Mbak Talita nanti tugasnya menangkap jari saya. Kalau saya yang kiri menangkap jari kanan tangan Mas Tegar ya. Berarti sudah cuci tangan ya? Sudah pakai sanitizer ya? Insya Allah dalam kondisi sehat ya. Oke ya. Ini coba kita coba dulu. Ketika ada, iya, clue-nya adalah apa? Batu. Oke ya. Coba pasir. Ya, ya. Batu bata. Enggak. Batu. Siap? Oke, tahan dulu ya. Siap, oke, kita mulai. Ya, kita mulai. Ya. Posisikan diri kita rileks. Oke, rileks ya. Oke, yuk. Silakan yuk. Ayo. Saya cerita ya, mulai ya. Ya. Pada suatu hari ada 3 orang anak kecil, ya. 3 orang anak kecil yang bermain-main di sebuah sungai. Ya, sungai itu sangat jernih, ya, sungai itu sangat jernih dengan pasir yang banyak sekali di sana, ya. Di sana banyak sekali ikannya, ya, ikan yang hidup di sela-sela batu. Oke, lagi saya hampir kena, lepas kurang kencang ya. Oke ya, lagi harus nempel ya. Oke ya. Kemudian ikan itu bersembunyi tadi di tempat tadi. Ya. Tidak terasa yang tertangkap adalah batu. Oke ya. Ya, bagaimana perasaannya? Senang? Senang ya. Oke ya. Kenapa? Deg-degan. Deg-degan. Ya, dada dihukum tidak ya. Oke ya. Ya, setelah ini saya jelaskan kaitannya dengan kegiatan kita selanjutnya. Saya jelaskan terkait dengan topik tadi. Topik tadi adalah sama pilihan, sama tujuan sukses harapan ya. Ya, memang ini terjadi di lingkup kita, terutama di lingkup siswa ya, di lingkup siswa. Jadi pemilihan prodi di perguruan tinggi ini biasanya terjadi beberapa pilihan yang sama, betul tidak? Betul tidak? Mengalami tidak Mas? Mengalami kan? Mengalami ya. Jurusannya sama? Iya. Jurusannya sama ya. Kemudian dan ini memang cukup membuat apa? Membuat khawatir. Ya, kira-kira apa lagi? Membuat resah katanya, kok resah gitu kan? Membuat apa lagi? Duduk ya. Perpecahan. Oh, saingan ya. Saingan. Ya, karena memang pilihan ini nampaknya yang sama ini, akhirnya kita bingung nih akan memilih jurusan yang mana, karena kita juga bingung juga ya, karena kuotanya juga tidak banyak, sedikit ya. Oleh karena itu kita harus mensikapi ini semua. Artinya pengalaman-pengalaman yang kemarin kita sempat diskusi kemarin kan di chat ya, jadi katanya memang sudah mulai banyak nih Pak, ya kan, beberapa masalah gitu kan. Nah itu saya rangkum, saya coba rangkum nih, ya topik-topik yang memang menarik kita bahas dalam kartu kasus ini. Kita masuk saja pada kegiatan selanjutnya. Saya akan bagikan satu kasus ya. Ya tadi masalahnya sudah dimengerti ya. Coba saya ulangi lagi, sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Saya akan bagi satu kartu, 2 kartu ya. Satu kartu nanti kalian pilih salah satu saja. Ya, salah satu saja dari kartu ini. Mungkin ini urut saja muter ya. Urut saja muter. Ya Mas. Ya Mbak. Silakan. Ya. Oke.
silakan dilihat dulu pada kartu itu, ada dua hal yang kami rangkum, yang saya rangkum berdasarkan dari kemarin kita diskusi kecil ya sebelum pelaksanaan kegiatan ini ya. Itu adalah rangkumannya. Silakan pilih saja dari salah satu dari kartu itu untuk kemudian kita bahas. Oke ya. Nanti saya beri kesempatan siapa, apakah dari dari urut siapa atau urut ataukah kemudian nanti melompat, bebas. Bagaimana, urut atau melompat dananya? Melompat. Ya, melompat berarti saya ya. Yang ini ya, yang menunjuk ya, bebas ya. Nah, ya intinya dengan yang tadi topik saya jelaskan, dengan kemudian kartu ini yang dipegang oleh kalian ya. Salah satu masalah itu kita ungkap di sini. Oke ya. Nanti masing-masing bisa saling menanggapi. Itu sudah siap? Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Cukup ya? Iya. Oke ya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin terlebih dahulu kita perkenalan di kira-kira masing-masing akan masuk pada jurusan apa? Berharap pada jurusan apa? Sekarang sudah kenal semua ya? Oke ya. Oke ya. Mungkin dari Mas Tegar, silahkan. Saya berharap ingin masuk ke Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Oke, silakan. Saya berharap masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, terus Saya berharap banget bisa masuk ke Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Pengetahuan. Oke, silakan. Saya berharap untuk masuk bisa jadi bagian daripada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, ya. Adakah yang sama tadi? Ada. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Dengan teman-teman yang lain sama ya teman-teman ya. Oke, iya. Nah itu tadi ya. Ternyata di kelompok ini tidak ada yang sama untuk memilih ya jurusan. Namun ternyata memang ada juga ya masalah-masalah, bukan masalah, pilihan yang sama ya, pilihan yang sama di teman-teman yang lain ya. Oleh karena itu silakan kemudian mungkin dari kartu yang sudah saya jelaskan, yang saya berikan tadi, silakan dari siapa dulu untuk bisa mengungkapkan, yang sekiranya memang itu saya alami, gitu loh ya. Paham ya? Saya dulu ya, Pak. Dari Mbak Talita, silahkan. Saya itu mengalami permasalahan Agak keras mungkin? Ya. Saya mengalami permasalahan yang saling menyalahkan, Pak. Oh, Iya. permasalahan saling menyalahkan. Iya, dengan Oke. teman-teman yang mungkin jurusannya sama, itunya juga sama, perguruan tingginya Pak, pilihannya Iya. sama gitu ya Pak. Kan masalahnya gini Pak, yang saya alami ya Pak, kayak menyalahkan, kamu kok sukanya tiru-tiru saya gitu sih, kayak saya pilihnya ke sini, kamu ikut ke sini, saya pilihnya jurusan ini, kamu juga ngikut, kayak tidak punya inovasi lain, tidak punya motivasi lain, makanya saya sering menyalahkan teman saya yang jurusannya mungkin sama dengan saya gitu Pak. Gitu ya? Iya. Ya, intinya memang masalah saling menyalahkan ini memang ada ya Mbak ya? Iya. Ada ya, betul ya. Artinya memang dialami juga ya. Oke ya. Ya, yang lain coba mungkin Mas Bambang mungkin. Menurut saya sendiri sih ini Pak, permasalahan yang biasa ditemui di teman-teman sama saya itu yang memaksakan pilihannya sedikit kemungkinannya atau kuota yang diterima. Oke ya, silakan dijelaskan coba. Agak keras sedikit ya. Ya sebenarnya dulu biasanya kan teman-teman dan saya itu wah kayak tergiur akan fakultas ini yang udah terlama, udah karir kerjanya, peluang kerja ke depannya itu kayak udah apa jadinya kemungkinan kuotanya itu keketannya itu ya sedikit tapi kuotanya banyak gitu. Nah itu jadi kayak memotivasi yang harus aku bisa capai lah gitu. Itu namanya juga memaksakan diri kan. Nah biasanya sih seperti itu Pak. Bagaimana sih solusinya biar bisa apa jadinya ya bisa saling-saling menguatkan lah gitu. Oke, bagus ya apa yang disampaikan Mas Bambang ya. Oke ya. Saya ingatkan lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman diperhatikan ya. Iya. Nanti masing-masing dari kalian untuk bisa silakan memilih yang mana untuk bisa menanggapi ya, gitu ya.
Oke, selanjutnya mungkin siapa Mas? Oke, Mas Tiga silakan. Saya sedikit cerita ya teman-teman perihal masalah saya. Nah ini masalah saya tidak saling menyapa sama teman saya. Nah sebelum hari ini atau 2 minggu yang lalu kami udah sahabatan dari SD sampai SMA kami bareng-bareng. Nah ternyata waktu kami curhat, kamu maunya jurusan apa sih gitu? Dan ternyata sama, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Lah kok sama gitu kan? Gitu buat lo kok kamu ikut-ikutan saya sih gitu, kok kita sama sih gitu. Tapi itu yang buat kami bertentangan, kayak kemudian kamu ke jurusan yang lain aja deh, nggak usah ikut aku gitu. Jadi kami di situ, kami persahabatannya udah mulai longgar dan kami udah saling menyapa gitu. Sekarang udah kayak orang asing gitu. Jadi, silakan yang lain yang belum. Oke, lalu Cak. Kalau masalah dari saya hampir sama kayak juga, saya di sini sering melihat teman-teman di sekitar saya itu saling tidak menyapa. Saling tidak menyapa ya di situ ya. Oke. Karena mereka merasa diri mereka itu lebih baik. Jadi terus membuat mereka itu tidak ada komunikasi, terus intinya jalan masing-masing. Terus seperti itu sih, makanya mencari solusi gimana caranya biar walaupun kita sama tujuannya, sama-sama jurusannya, tapi biar bareng-bareng aja gitu. Bareng-bareng. Oke, ya, Biar bagus sukses ya. bareng. Oke, sukses bareng ya. Sama dengan topik kita ternyata ya. Iya. Oke ya. Oke. Sama pilihan, sama tujuan, sukses harapan. Ya. Silakan Mas. Ya. oh ya siapa? Silakan ya. Kalau saya pribadi mengambil masalah yang saling beradu-adu ini Pak. Oh, beradu-adu ya. Iya. Seperti apa coba bisa dijelaskan? Soalnya kan kebanyakan dari teman-teman saya itu kan ya ada yang dari jurusan beda-beda gitu ya Pak. Nah terutama saya itu dari jurusan IPS dan teman-teman saya juga dari berasal dari jurusan IPA, terus IPS juga yang ada yang murni. Jadi kan biasanya ngambil fakultasnya itu kan fakultas yang cenderung itu kan, kalau IPS kan juga bisa ke linjur ke MIPA, Ya. fokus ke IPS ke sosumnya gitu. Nah yang MIPA kan sedangkan masih bisa ke linjur dari IPS itu ke sosum. Nah, itu biasanya banyak ditemui Pak argumen dari situ, karena banyak sekali yang wah ini nih kan sudah datanya anak IPS untuk menang di menang di UTBK gitu Pak. Kalau MIPA kan ya fokus aja ke SNMPTN gitu sih, yang menurut peluang itu kan lebih cepat dapat gitu kalau SNM. Jadi kalau IPS PSNM juga ada, tapi kan saingannya kalau misal UTBK kan saingannya sama yang linjur. Nah itu banyak sekali Pak yang argumen itu. Menurut saya juga seperti itu dengan teman-teman saya yang lainnya. Seperti itu Pak. Itu ya. Iya. Ya, akhirnya kondisinya memang terjadi demikian. Gitu ya. Oke. Silakan Mas Chandra terlebih dahulu, silakan kita ceritakan dulu masing-masing. Ya, untuk permasalahan saya sendiri, masalahnya sama dengan permasalahannya dari Mas Eka. Pilih yang mana? Saling beradu argumen. Oke, ya. Tapi saya di posisi anak MIPA. Oh gitu. Terbalik ya. Terbalik ya. Oke, toh. Ya, silakan. Sebenarnya bukan berarti semua anak MIPA itu minat sama jurusan MIPA ya, tapi kita tergantung minat kita masing-masing. Iya, oke. Nah, saya lebih cenderung berminat ke IPS, ke pelajaran IPS walaupun saya anak MIPA gitu. Jadi ya saya ingin mengembangkan lebih jauh apa yang saya minati gitu. Kenapa tidak? Saya coba. Gitu. Iya. Artinya kan pada posisi ini kita berupaya untuk saling apa? Kira-kira saling apa? Saling Memahami ya. Memahami dulunya ya. Iya. Karena memang pada lingkup pilihan perguruan tinggi ya yang kita harus pahami, di jalur SNM, di jalur SBM ya, itu ada perbedaannya. Kan begitu? Iya. Ada perbedaannya. Mana yang lebih ini. Namun kan ternyata yang terjadi sekarang justru ada permasalahan muncul seperti ini. Kan begitu kan? Iya. Oleh karena itu dari apa yang kemudian tadi sudah kalian jelaskan ya, dari masalah-masalah yang tadi tampaknya itu ada nih ya. Ini yang sedang saya alami. Kan begitu kan? Silakan. Mungkin barangkali saling menanggapi ya. Kita di sini diskusi bersama. Ya. Kita mencurahkan apa yang kemudian dapat kita berikan masukan itu. Ya. Silakan, mungkin siapa dulu? Oke, Mas. Oke, ya, silakan. menanggapi daripada Mas Tegar. Oke, Mas Tegar.
silakan. Iya, kalau tidak saya menyapa pun sebenarnya mungkin teman-teman saya juga banyak ya itu. Jadi volumenya agak keras. iya, mungkin banyak teman-teman saya yang cenderung ke masalah itu juga daripada yang masalah saya angkutkan di sini. Tapi menurut saya juga gimana kalau semestinya satu sekolah itu juga lebih baik membuat suatu grup gitu untuk saling berkolaborasi gitu. Bagaimana ini nih saya masuk ke universitas yang sama atau ini nih saya masuk di fakultas yang sama gitu, untuk saling menyapanya itu jadi bisa saling akrab di situ. Terus nanti bantuan-bantuan mau informasi terus sebagainya itu bisa di-share di situ. Jadi antara sapa dengan satu yang lainnya itu bisa terjalin gitu, di dalam suatu grup fakultas, grup universitas yang sama gitu. Iya, tadi sarannya membuat satu grup ya. Iya. Gitu ya Mas ya, membuat satu grup. Mungkin itu bisa juga kita lakukan ya, tidak hanya marketer, mungkin masalah-masalah ini mungkin bisa juga kita buat seperti itu ya. Terutama pada masalah yang tadi dimaksud Mas Tegar, kita mungkin juga bisa membuat alternatif seperti itu. Ada yang seperti ini. Kalau yang tadi buat grup ya, terus kan itu satu tujuan. Nah itu kayak merasa saingan gitu loh sama temennya gitu. Lah aku pengen masuk ini, nanti kalau yang masuk satunya gimana? Kita saingan dong. Gimana menurut Mas? Oh, Silakan apa-apa ya. kalau semisal saingan itu kan ya ada ilmu takdir, ada ilmu juga saling bersaingan gitu ya. Itu udah pasti itu. Sudah pasti. Iya, Ya, kalau masalah itu sudah pasti. Tapi ya kita sesama, apalagi sekolah itu ya, satu sekolah ya sama-sama ingin semuanya itu kan teman-teman pasti satu angkatan ingin sukses gitu loh. Jadi saling ya memahamilah. Jadi walaupun sama-sama memilihnya satu fakultas atau satu universitas, itu kan harus saling berkomunikasi. Terjalinnya komunikasi ini untuk apa? Untuk nanti barangkali ada daripada pihak universitas atau pihak apapun itu memberikan informasi tentang bagaimana pendaftaran, terus bagaimana itu alur masuknya ke universitas itu, terus itu kan bisa gitu loh. Pasti di situ terus saling menyapa kan terjalin bahkan di situ diskusi. Iya, saya rasa apa yang disampaikan Mas Winar bagus ya. Memahami sekali seperti Mas Winar ya. Mendalami loh. Mendalami ya. Sepertinya Oke. rasakan Pak. Bagus ya. Iya, diskusinya bagus nih hari ini ya. Oke. Mungkin dari yang lain coba biar kita nanti cukup waktunya, kemudian yang lain juga bisa ini coba. Mungkin dari masalah yang lain ada yang mungkin mau siapa mungkin? Saya Pak. Oke. Saya izin menanggapi masalahnya Mas Bambang. Oke, yang Ya. dipilih tadi ya. Apa Mas Bambang tentang apa tadi? Dan tentang masalah kita memaksakan pilihan Ya, sedikit kemungkinan. Oke ya. Ya. Kita memahami untuk salah satu pilih di daftar prioritas pertama itu jangan biar lagi ke UI misalkan. Akhirnya kan kemungkinannya itu akan lebih longgar. Kita punya peluang dan potensi yang lebih besar gitu. Mungkin sekiranya seperti itu salah satu alternatif yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus ya. Bagus sekali, bagus ya. Oke. Memahami juga ya. Oke. Ya. Arahan dari Mas Chandra tadi juga bagus juga ya, untuk kita pahami ya, bahwasanya memang kondisi sama pilihan itu tidak bisa kita hindari ya. Iya, karena memang kenapa? haknya masing-masing. Oke, masing-masing ya. Iya, makanya memang ya dibutuhkan tadi itu saling memahami ya. Oke. Silakan mungkin yang lain yang Iya dari saya ladies Pak. mungkin. Oke, Ini silakan. dari permasalahannya Sandra sama Mas Minar tadi saya beragu. Oh, dua-dua. Oke, Boleh ya? silakan. Iya. Siapa? Oke, silakan Mas. Iya. Sebenarnya itu tidak perlu beradu argumen karena kan setiap orang mempunyai prioritas, mempunyai tujuan. Jadi fokus saja pada tujuannya Pak. Kalau tadi kan permasalahan kan satu dari IPS tapi banyak saingannya ya dari MIPA sehingga beradu argumen. Satunya lagi dari MIPA ingin ke IPS juga beradu argumen dengan anak IPS begitu ya Pak. Menurut saya itu yang penting belajar saja dulu. Nanti kan masalah menerima atau tidaknya yaitu rezeki. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah belajar gitu, tidak usah beradu argumen. Yang penting kita berusaha terlebih dahulu gitu Pak. Bagus ya. Oke, juga luar biasa sekali ya. Oke, ya. Silakan yang lainnya. Oke, muter yang belum siapa? Sudah? Ini saya Pak. Tambah lagi. Oke. Oke. Tidak apa-apa. Masalah yang Mbak Talita sebenarnya apa Mbak? Saling menyalahkan. Oh, saling Iya. menyalahkan ya. Saling menyalahkan kayak beda. Iya kayak apa sih kamu kok selalu Oh. mengikuti saya gitu.
saling mengikuti atau beda pendapat? Sama, maksudnya nih, misalkan saya inginnya ke sekolah itu, kamu juga yang sekolah itu, jurusannya juga kebetulan sama gitu. Nah saya menyalahkan kamu kayak, kamu sukanya Ikut-ikutan gitu. saya Oh, gitu, gitu. tidak ada Ya. motivasi nomor lain gitu. Ya kembali lagi gitu ya. kembali lagi ke minat orang kan beda-beda ya Pak ya teman-teman gitu loh. Kayak saya minatnya ini, terus Mbak Talita minatnya itu. Jadi kan semua orang kan punya minatnya masing-masing, punya keinginan masing-masing. Saya pengen masuk ini dan Mbak Talita ingin masuk sini. Jadi Oke. Untuk Silakan. saling menyalahkan. Ya. Kalau misalkan kita harus memahami, tapi kan itu karena kita saling bersaing, jadi mungkin saling memahami Iya. gitu, karena di bawah kita bersaing. Malah agak susah ya, Agak kompetisi eksklusif ya. gitu ya. Betul. Lah, saran saya sih ada pihak ketiga, pihak penengah. Mungkin dari teman-teman kita atau mungkin dari guru BK, mungkin sebagai penengah untuk mengatasi masalah ini. Jadi jangan saling memahami, tapi pada intinya mereka itu saling berkompetisi, jadi sulit untuk memahami. Jadi kita butuh orang tambahan untuk bisa menyatukan pilihan kita, maksudnya untuk bisa mengatasi masalah pilihan yang sama agar bisa saling memahami satu sama lain. Oke, ya luar biasa sekali. Ya, nampaknya semua sudah betul-betul memahami, merasapi topik ini ya. Iya. karena memang apa? Sering terjadi, Sering sering terjadi, dialami gitu ya. ya. Iya. Memang masalah Iya. ini Iya. apa Gitu, gitu ya. Pak. Iya, ternyata memang masalah ini masalah yang cukup ini ya. Artinya iya, problem topik ini memang problem yang betul-betul ya sedang in saat ini kan, Iya. gitu kan. Oke, dari apa yang kemudian tadi sudah disampaikan bagus sekali ya, bagus sekali. Namun memang yang perlu kita pahami, memang kondisi ini ya tidak bisa kita hindari, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Nanda ya. Memang ini kondisi yang memang harus kita hadapi, ya kan? Kuota tidak banyak, kuota sedikit, yang pilihan perguruan tinggi itu. Dimungkinkan siswa pun juga memilih jurusan yang sama pada satu universitas, kan gitu kan? Iya. Betul kan? Artinya itu yang harus kita cari nih, kita cari solusi, ya kita diskusikan kira-kira bagaimana, kan begitu? Ya. Walaupun kemudian belum banyak yang mengungkapkan, namun nampaknya sudah cukup dengan tersirat, ya kan? Iya kan? Dari apa yang kemudian kalian ceritakan itu. Jadi harapannya begini, harapannya adalah apa yang kemudian kita lakukan saat ini nantinya bisa memberikan manfaat ya untuk teman-temannya, ya kan? Bahwasanya memang ya pilihan itu harus kita hadapi. Jadi ibarat kata saya boleh bercerita, ya. Ketika kita akan ke Jakarta, ya kan? Ketika kita akan jalan atau kita alihkan lah, ketika kita akan ke Surabaya, ya kita kan menggunakan moda transportasi yang bermacam-macam. Betul kan? Iya. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang menggunakan mobil, kereta, bis, pesawat. Dari sini ada bandara enggak? Ada pakai Masih semarang. mungkin masih ada. Iya, oke lah kalau kereta ya. Bandara karena nggak ada berarti nggak pakai pesawat ya. Oke lah. Iya. Nah, kereta, bis, motor, mobil, ya kan. Surabaya ini seakan-akan itu kalau boleh dianalogikan adalah sebagai tujuannya. Ya kan? Kita masuk ke jurusan kedokteran. Kan begitu? Ya kan? Moda transportasi ini ibarat kata seperti halnya universitasnya. Kan begitu? Ya kan? Universitasnya itu ya ada UGM, ada UI katakanlah, UNDIP katakanlah, dan lain sebagainya. Tujuan endingnya kan kedokteran, betul. Menjadi Dokter. Kira-kira lebih cepat mana? Belum tentu kan? Betul enggak? Iya. Belum enggak? Betul juga. Yang di UGM bisa menjamin lebih cepat? Yang di UNDIP menjamin lebih cepat? Iya kan? Oleh karena itu sebetulnya dimanapun universitasnya sebetulnya sama kan begitu kan? Iya kan? Nah kalau kemudian yang terjadi adalah kita harus berkompetisi, yang berkompetisi dengan sehat, kan begitu? Kalau kemudian realitanya yang diterima katakanlah di kampus itu hanya 2 sampai 3 siswa, kemudian yang mendaftar lebih dari itu, ya kan? Berarti harus apa? Memahami, betul nggak? Iya. Kondisi saya itu bagaimana sih? Kondisi nilai saya, kondisi kemampuan saya. Kalau di jalur SNMPTN dengan menggunakan nilai, betul nggak? Pasti itu
Kalau kemudian yang nilainya kurang, ya pasti jangan beranilah menyaingi yang ini. Tapi kalau kemudian SBMPTN, UTBK boleh, betul nggak? Betul. Nah, oleh karena itu bisa juga kemudian diarahkan untuk apa? Tadi yang disampaikan Mas Miran betul, pahami jalur SNMPTN, pahami jalur SBMPTN, gitu kan? Iya. Berkompetisilah secara sehat jika memang itu layak untuk dikompetisikan pada jalur SNMPTN, tapi siap dong. Ya tidak kemudian saling menyapa, tidak kemudian saling ini, ya kan? Ya kan? Ya kalau memang kondisi kita di bawah itu, ya jangan berupaya untuk paham ya, jangan gitu dong, kan aku dulu yang milih, ya. Gitu kan, saya dulu yang milih, ya kan? Ya karena di dalam SNMPTN, maka kita harus memahami itu. Kecuali dalam UTBK, SBMPTN, ya kan? Kalau di SBMPTN tidak ada kaidah itu, betul nggak? Iya. Iya kan? Boleh-boleh saja saya memilih jurusan yang sama dengan Periman Suku Kota Tangerang, kan begitu? Oke kan? Dipahami ya? Jadi memahami kompetisi, ya. Kemudian dari pengertian, saling mengerti, saling memahami, itu kata kuncinya. Oke ya, agar kemudian sama pilihan menjadikan sama tujuan sukses harapan, tidak menjadikan kemudian perselisihan. Perselisihan itu bukan hanya karena beda pilihan, sama pilihan juga menimbulkan permasalahan. Iya, benar. Loh iya kan? Iya. Dari sudut pandang ini akan terlihat seperti itu. Paham? Paham. Ya. Adakah yang mungkin ingin menanggapi? Cukup? Oke ya. Ya cukup paham ya, Ya. Kalau cukup paham, ya setelah ini harapan kami adalah harapan saya jadi kita semua tularkan informasi ini ke teman-teman yang lain, gitu ya, agar kemudian teman-teman yang lain memahami pada konsep tadi persamaan pilihan itu, ya kan? Ternyata tidak usahlah ada hal-hal semacam itu, oke ya, agar semua berjalan dengan sesuai, ya, berjalan dengan sesuai dengan harapan, tidak ada konflik dari ini, maka kita harus memahami kondisi dan kondisi ini. Oke, gitu ya. Ya. Intinya itu. Kemudian setelah ini kalian akan mengisi satu lembar LKPD, ya, lembar kompetensi peserta didik, ya, lembar kerja peserta didik LKPD. Silakan nanti diisi, ya, silakan nanti diisi. Nanti saya bagi satu-satu, silakan diisi di rumah, oke ya, di rumah. Kemudian yang kedua, nanti silakan isi evaluasi proses. Ya, silakan ada isi evaluasi proses hasil layanan, nanti saling saya bagikan melalui grup. Ya, silakan diisi. Oke, ya, itu ya. Sekarang saya bagi untuk lembar kerja peserta didik. Ya, oke, atau putar ya. Coba. Sampai Dimas Bambang berhenti, sampai Dimas Bambang berhenti. Muter semuanya. Oke, cukup ya. Oke, silakan nanti diisi, ya, diisi. Tapi untuk diisi tidak saat ini. Silakan nanti dibawa pulang. Yang penting ada Pak Amri dulu di sana, ya. Apa yang kemudian bisa dijawab. Itu ada satu lembar. Nanti silakan hasilnya difoto kalau sudah. Kemudian nanti dikirim, ya, secara japri. Oke ya, ke saya ya. Tidak di grup ya. Nanti isiannya kan beda-beda. Yang kalian kan beda-beda ya. Maka karena itu silakan nanti diisi di rumah, kemudian difoto, dikirimkan ke japri ke nomor saya. Setelah ini saya bagi satu link untuk diisi melalui Google Form ya, untuk evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok ini. Ya, kemudian nanti dikirimkan juga ke saya. Oke, gitu. Ya. Oke, sekali lagi apa yang kemudian kita laksanakan hari ini ya, telah membuahkan adanya solusi dan hasil ya, gitu ya. Yang saya harapkan itu dapat kalian aplikasikan, ya, dapat kalian tularkan ke teman-teman yang lain yang tidak mengikuti bimbingan kelompok itu. Gitu? Oke ya, ya. Kira-kira nih dari hasil yang kita dapatkan tadi, perasaan kalian bagaimana? Mas Tegar sudah menjawab duluan, plong. Plong Mas Tegar ya. Plongnya sudah plong ya? Iya. Sudah plong. Masalahnya sedikit kurang ya. Oke, ada lagi? Bisa saling memahami. Oke.
Oke, apa lagi Mas? Sudah tidak bingung lagi Pak kalau misalkan ada permasalahan yang terjadi seperti ini sama soalnya sudah tahu penyelesaiannya, solusinya seperti itu Pak. Oke. Kira-kira dapat pemahaman baru apa coba di sini? Pemahaman baru kayak tadi yang Pak Iwan bilang, kalau walaupun beda-beda jurusan, hasil akhirnya tetap itu proses dan transportasi. Oke, pemahaman baru yang didapatkan gitu ya. Kira-kira ada lagi satu lagi mungkin? Sudah cukup? Cukup ya? Iya. Sekian ya, artinya kegiatan ini akan kita akhiri sebentar lagi ya, akan kita akhiri ya. Oleh karena itu apa yang tadi telah diungkapkan ya, saya harapkan untuk dapat diresapi ya, dapat ditularkan ke teman-teman, gitu ya. Oke. Kemudian selesai kegiatan ini kira-kira kita menginginkan kegiatan lagi nggak? Kira-kira Permainan lagi Pak. permainan lagi ya. Jangan. Ada harapan dah. Ingin ikut? Ingin ikut ya? Ya. Oke, artinya kalau memang itu mungkin lain waktu kita adakan kegiatan dengan kelompok ini dengan materi yang berbeda ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Karena nampaknya menarik nih kalau kita dengan kelompok ya. Oke, mungkin itu ya hari ini yang dapat kita lakukan pada kegiatan dengan kelompok ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke. Kalau akan berakhir tetap semangat ya namanya ya, gitu ya. Oke, marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, agar kegiatan kita lancar ya. Ada kegiatan kita memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat. Marilah kita berdoa ya, berdoa bersama. Kita nanti kembali ke rumah tidak ada halangan suatu apapun, sehat sampai rumah ya. Oke ya. Kemudian tidak ada aral yang lain yang kita nanti bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Oke. Tetap patuhi protokol kesehatan ya kan. Patuhi itu 5M ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi